Anda kembali di berita utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, berada dalam masa gencatan senjata tak lantas membuat warga Gaza merasa lebih aman. Bertubi-tubi Israel menggempur Gaza, menambah hari-hari penderitaan warganya. Krisis kelaparan pun tak dapat dihindari. Paling menyayat hati saat anak-anak Gaza harus berdesakan mengantre makan sambil menahan perut yang lapar. Di tengah situasi yang memprihatinkan, Israel malah sengaja memblokade Gaza hingga akses bantuan kemanusiaan seperti makanan dan obat-obatan jadi tertutup. Kondisi carut-marut inilah yang mendorong sejumlah aktivis dari berbagai belahan dunia berani bergerak untuk mendobrak blokade Israel di Gaza. Krisis kemanusiaan yang terjadi di jalur Gaza betul-betul memprihatinkan. Sejak gencatan senjata pada Januari lalu, Israel telah berkali-kali melancarkan serangan udara yang tak hanya menyasar militan Hamas, tapi juga mengenai warga sipil, bahkan mengorbankan perempuan dan anak-anak, petugas medis, bahkan juga jurnalis. Situasi di Gaza sudah di titik nadir. Sudahlah digempur serangan militer, diperburuk lagi dengan adanya blokade. Wabah kelaparan tak lagi terbendung hingga anak-anak harus ikut menanggung deritanya. Seakan menutup hati pada penderitaan warga Gaza, tentara Israel bahkan menembaki warga yang sedang berkumpul di dekat pusat distribusi bantuan jalur Gaza Palestina pada Rabu waktu setempat. Ratusan orang dikabarkan terluka akibat serangan dan setidaknya 20 orang dilaporkan tewas. Sebelumnya militer Israel juga melakukan hal yang sama pada Selasa waktu setempat dan menewaskan 3 orang. Dengan dalih memperingatkan orang-orang yang dianggap mencurigakan karena mendekati pasukan Israel dari jarak ratusan meter sebelum jam distribusi bantuan dimulai. هذا عاقل غلبان مسكين طالع يجيب رحيل لاخذ 3 هبل ناصر وجميل وباسل وهو عنده 4 اولاد غلبان نيل والله ما هو بلاقي ياكل راح يجيب لهم طحين باد. Saudara, meski tahu wilayah Gaza dijaga ketat oleh militer Israel, tak menyurutkan solidaritas para aktivis untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza dengan nekat mendobrak blokade Israel. Salah satunya dilakukan menggunakan kapal layar. Kapal ini bernama Medlin yang dioperasikan oleh koalisi Freedom Flotilla. Dengan misi menembus blokade Gaza menyimbolkan solidaritas internasional. Namun saudara, kapal yang membawa aktivis muda Greta Thunberg serta 11 aktivis lainnya dicegat masuk ke wilayah Palestina oleh pasukan Israel pada 10 Juni lalu waktu setempat. Dan saudara, setelah berangkat tanggal 1 Juni dari Catania, Italia dan tiba di perairan internasional sekitar 185 km dari pantai Gaza, pasukan Israel melakukan intersepsi atau penyadapan menggunakan drone dan menyita kapal serta membawa seluruh penumpang ke pelabuhan Ashdod. Aktivis lingkungan asal Swedia Greta Thunberg mengklaim dirinya dan rekan-rekan aktivis yang bersamanya menumpangi kapal Medlin ditangkap secara ilegal oleh Israel saat mencoba menembus blokade Gaza. Greta menyatakan ia dan aktivis lainnya telah diculik oleh tentara Israel. See this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters by the Israeli occupational forces or forces that support Israel. I urge all my friends, family and comrades to put pressure on the Swedish government to release me and the others as soon as possible. Ribuan
Ribuan warga berkumpul di Paris, Prancis, Senin kemarin, saudara. Mereka unjuk rasa merespon tindakan Israel menahan 12 aktivis yang berada di atas kapal bantuan menuju jalur Gaza. Demonstran melambaikan bendera serta meneriakkan slogan sebagai dukungan untuk Palestina. Aksi unjuk rasa digelar setelah sejumlah aktivis di kapal Medlin yang terdiri dari 6 warga negara Perancis, termasuk Greta Thunberg, dihentikan dan ditahan oleh militer Israel pada Senin pagi. Sementara Kementerian Luar Negeri Israel mengklaim aktivis akan dikembalikan ke negara asal mereka. Saudara, Indonesia juga turut mengecam keras tindakan Israel yang mencegat kapal Medlin dan menculik para aktivisnya yang sedang menjalankan misi kemanusiaan. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai tindakan Israel sebagai contoh kesekian kali yang acuh terhadap hukum internasional. Melalui akun X-nya, Sugiono menyebut, "Saya mengecam keras intersepsi kapal Medlin oleh Israel di perairan internasional saat mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Tindakan yang sekali lagi menunjukkan ketidakpedulian Israel terhadap hukum internasional dan menjadi pukulan berat bagi penderitaan rakyat Gaza." Saudara, aktivis Greta Thunberg dideportasi oleh otoritas Israel setelah ditahan bersama aktivis lainnya di perairan internasional saat dalam perjalanan membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Dengan gamblang, Greta bilang mereka diculik oleh pasukan Israel dan dibawa secara paksa ke pelabuhan Israel. Namun, Greta menyebut sebelum berangkat berlayar, mereka telah menghitung resikonya. Dengan yakin, Greta mengatakan akan tetap berupaya menyalurkan bantuan langsung ke jalur Gaza. Aktivis lingkungan asal Swedia Greta Thunberg telah tiba di Paris, Prancis usai dideportasi dari Israel. Dirinya mengaku ditangkap secara ilegal oleh Israel saat mencoba menembus blokade. Aktivis berusia 22 tahun ini menyebut penyerangan terjadi di perairan internasional. Kapal yang ditumpangi Greta dilaporkan dialihkan paksa oleh militer Israel ke pelabuhan di Israel. Greta menyebut situasi di Gaza sebagai genosida dan menuding Israel memperburuk krisis dengan blokade yang mencegah masuknya pasokan penting seperti makanan, air, dan obat-obatan. They did an illegal act by kidnapping us on international waters and against our will, bringing us to Israel, keeping us in the bottom of the boat, not letting us getting out and so on. This is a continued violation of international law and war crimes that Israel are systematically committing against Palestinians by not letting aid come in, by starving people and mass slaughtering in every possible way. During a live stream full-blown genocide that the world is watching. Saudara, nestapa Gaza tak kunjung usai. Penderitaan warganya yang berkepanjangan dialami seiring dengan operasi militer Israel yang terus dilakukan di wilayah Gaza. Serangan udara, penembakan, kekerasan dilakukan Israel dengan alasan menuding militan Hamas bersembunyi di tengah warga sipil. Bahkan blokade juga terang-terangan dilakukan dengan dalih keamanan. Tujuannya mencegah senjata, amunisi, dan perlengkapan militer masuk ke wilayah Gaza untuk menghentikan operasi Hamas. Padahal tiap hari korban tak hentinya berjatuhan. Seiring perang Israel-Hamas yang telah berlangsung selama 20 bulan terakhir hingga Juni 2025, Kementerian Kesehatan Gaza mencatat jumlah korban jiwa melampaui 55.000 orang, di mana perempuan dan anak-anak menempati separuh dari jumlah korban tewas. Akibat serangan Israel ke Gaza, sekitar 90% penduduk Gaza juga telah mengungsi. Saudara, krisis kemanusiaan di Gaza mestinya membuat dunia internasional terhenyak. Harus berapa banyak lagi pelanggaran hak asasi manusia terjadi di Gaza
supaya pemimpin dunia tergerak menghentikan kejahatan perang. Belum terlambat bagi dunia untuk bertindak tegas pada penderitaan warga Gaza yang sudah terlampau lama diabaikan. Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai anggota DPRD fraksi Partai Gelora Kota Cilegon menabrak seorang pendemo saat unjuk rasa mogok kerja Serikat Buruh Ciwan dan Cilegon, Banten. Tetaplah bersama kami.